Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Side Event Women 20 dan Youth 20. Digelarnya dua event berskala internasional di Papua Barat tentu saja menjadi kesempatan luar biasa bagi Papua Barat. Dalam ajang pertemuan W20 tanggal 8 hingga 10 Juni, delegasi kaum wanita berkomitmen untuk menjadikan topik perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas sebagai topik yang sangat krusial untuk dibahas dalam deklarasi KTT K20 di Bali November mendatang. Kami berharap bahwa momentum dari W20 dapat dimanfaatkan menjadi pemberitaan pembentukan kemajuan yang positif bagi daerah Papua Barat. Sekali lagi, presidensi W20 dan G20 masih berlangsung terus sampai akhir tahun. Terima kasih, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Lebih lanjut, Uli Silalahi menjelaskan, perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas harus didukung agar mereka bisa berpartisipasi dalam perekonomian. Situasi bagi perempuan yang terpinggirkan, terutama perempuan penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di pedesaan jauh lebih buruk. Mereka menghadapi tantangan yang cukup banyak, seperti kurangnya layanan dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan, yang membuat minimnya akses pada informasi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal. Perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi. Mereka sering dipandang tidak berdaya, meskipun sebaliknya mereka memiliki kekuatan dan potensi yang berharga seperti orang lain. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan, momen ini menjadi ajang berbagi informasi terkait pembangunan daerah dalam berbagai bidang, dan diharapkan memberi manfaat bagi perempuan di Papua dan Papua Barat. Untuk itu saya mengajak kita semua yang terlibat, baik yang ada di Papua Barat maupun di berbagai daerah Indonesia, untuk tetap menindaklanjuti pelaksanaan gagasan perbaikan kaum perempuan dan disabilitas. Pada tahapan apapun, sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat maupun pemerintah yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan perhelatan mulia ini. Please place the pieces of puzzle to the screen. Just release the pieces of puzzle. Boleh dilepas, Pak? I am an athlete, a lawyer, a student, a musician, artist, an activist, a politician. Putri Agrowisata Indonesia 2021. Sementara itu, gelaran Side Event U20 yang digelar tanggal 17 hingga 19 Juni menghasilkan 21 komunike yang berisi 5 tema strategis bagi para pemuda Indonesia. Komunike ini akan diperjuangkan pada event G20 di Bali. Dokumen komunike dibacakan perwakilan partisipan. Selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat dan penyelenggara Pre-Summit Y20 Manokwari. Isu strategis yang menjadi tema dalam Pre-Summit Y20 di tanah air adalah pendidikan inklusi, ekonomi kreatif dan dunia kerja, budaya dan toleransi, kepemimpinan pemuda dan partisipasi masyarakat, serta teknologi dan akses digital. Pra-KTT keempat U20 di Manokwari dengan tema keragaman dan inklusi membahas tentang pendidikan inklusif dan ekonomi kreatif. Dalam tema pendidikan yang inklusif, isi komunike sepakat mendorong pemerataan pendidikan termasuk fasilitas penyandang disabilitas, keterbukaan akses informasi, dan peningkatan kualitas guru. Untuk ekonomi kreatif, komunike ini bersepakat mendorong kolaborasi pemerintah negara di tingkat nasional dan lokal dengan kaum muda Papua.
Staf khusus milenial Presiden Gracia Billy Mambrasar meminta pemerintah daerah Papua Barat mengutamakan ekonomi kreatif dalam program perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya bagi kaum muda Papua yang penuh potensi. Pergerakan ekonomi kreatif di Papua dan Papua Barat itu baru beberapa tahun terakhir. Sebelumnya itu memang belum hidup, bukan karena anak-anak Papua tidak ada yang melakukan ekonomi kreatif. Banyak, tetapi mereka tidak tahu akses kemanakah mereka akan menjual hasilnya, bagaimana mereka berjejaring dengan teman-teman dari luar. Dan event malam ini kita melihat bahwa anak-anak Papua dengan percaya dirinya bisa berinteraksi dengan teman-teman dari bagian lain di Indonesia, bahkan dari internasional. Dan ini kedepannya bisa menjadi pembuka jalan di mana mereka dapat berjejaring untuk kemudian dari mengembangkan produk-produk mereka dan memasarkan ke luar dari Papua, bahkan mempromosikan potensi Papua lain secara nasional maupun internasional. Bagaimana pariwisata ekonomi kreatif juga dengan komitmen dengan Pemda bagaimana ini, Pak? Betul. Karena sepertinya Pemda kurang perhatikan. Saya berharap sekali pemerintah daerah, baik kedua provinsi, kedua provinsi bukan hanya Papua maupun Papua Barat, kedua provinsi. Saya berharap agar lebih memperhatikan lagi kemampuan anak-anak Papua. Mereka punya kemampuan, mereka punya talenta, mereka mampu produksi yang terbaik. Tapi kalau Pemda tidak memberikan akses permodalan, Pemda tidak memberikan akses pasar, Pemda tidak memberikan pelatihan dan pendampingan, maka ini mereka tidak akan pernah terwujud mimpi mereka untuk bisa menjadi berada di level nasional maupun internasional. Jadi sekali lagi saya berharap agar kedepannya dengan adanya penganggaran Otsus yang baru maupun APBD yang baru bisa prioritisasi penganggaran di sektor ekonomi kreatif dan kreativitas anak-anak muda Papua yang mereka punya talenta hebat-hebat ini. Pre-Summit Y20 telah berakhir, namun masih ada agenda lain menunggu para kaum muda ini dalam pertemuan di Bandung dan Jakarta yang akan dihadiri 100 delegasi luar negeri. Nanti di acara puncak itu ada 100 delegasi yang hadir, dan di sana kami akan mengumpulkan semua masukan-masukan termasuk yang didapatkan dari deklarasi Manokwari ini. Dan pada saat kita lakukan acara tersebut, kita akan menyusun deklarasi pemuda, dan itu akan kita serahkan kepada Pak Presiden secara langsung. Jadi tradisi acara Y20 dari tahun ke tahun adalah setelah selesai dilaksanakan acara dan kita memasukkan satu dokumen deklarasi pemuda, itu kita serahkan kepada Pak Presiden. Nah, kenapa kita mengejar supaya U20 ini selesai lebih dahulu? Karena di bulan November nanti baru diadakan acara dengan para kepala negara di Bali. Jadi teman-teman bisa bayangkan kita mengadakan acara di Manokwari, hasilnya kita bawa ke Jakarta, Bandung. Setelah itu selesai kita bawa ke berikutnya di Bali. Tapi kalau di Bali bukan U20 lagi, tapi G20-nya langsung, G20, di mana presiden-presiden, dan itu presiden Amerika, Rusia, China, negara-negara besar, akan hadir dan dipimpin langsung rapatnya oleh Pak Presiden Joko Widodo. Dan di sana akan ada upaya dari kami, dari para perwakilan pemuda ini untuk memastikan masukan-masukan bahkan yang dibahas di Manokwari itu kita bawa ke pembahasan para kepala negara dunia. Jadi bukan saja menjadi tugas Pak Presiden Joko Widodo, tapi tugas dari seluruh kepala negara dunia untuk menindaklanjuti rekomendasi dan ide-ide inovasi yang diusulkan oleh pemuda-pemuda termasuk oleh pemuda Papua di Manokwari. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, Pre-Summit Y20 ini membuka akses bagi kaum muda Papua untuk berinteraksi dengan kaum muda dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Kita berpikir bahwa pembangunan itu perubahan itu kan dari kita. Sehingga saya berharap semua adik-adik dan anak muda dari Papua Barat di khusus setelah kedatangan pemuda-pemuda delegasi dari luar negeri pertama itu membawa manfaat besar bagi mereka, sehingga apa yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah baik nasional maupun di pemerintah daerah itu mereka menjadi pelaku utama dalam mendukung pemerintahan daerahnya. Keseriusan pemerintah lokal untuk melakukan perubahan-perubahan dalam perencanaan dan penganggaran daerah terhadap kaum muda tentu saja sangat dinantikan bagi seluruh kaum muda di Papua dan Papua Barat.